Sedang viral saat ini, ada seorang Gus M mencoba menyogok Haji Kirun tapi ditolak. Ini namanya salah sasaran. Haji Kirun itu adalah tim sukses dari Amin. Lalu disogok, diajak ke Prabowo dengan segepok uang amplop coklat. Ada argumen lain menyatakan bahwa itu adalah bayaran dari Gus M waktu mengisi acara di Haji Kirun. Masa iya sih bayaran segede itu amplopnya? Emang tarifnya berapa Gus M? Kalau memang jadi pendakwah aja. Gak usah ngerangkep jadi buzzer. Kalau begini caranya, ini namanya memalukan. Yang katanya pendakwah malah melanggar aturan. Dua aturan yang dilanggar, yaitu aturan KPU dan aturan agama. Yang katanya keluar-keluar paling NU, ini malah memalukan NU namanya. Katanya nggak mungkin NU bareng sama PKS. Nah kalau NU kelakuannya seperti ini ya mending PKS lah. Gimana sih Gus? Oke, mari kita saksikan videonya. Ibu, makasih ya. Wah. Muhammad Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ibu, makasih ya. Budaya bukan kok ludruk payang wong ketoprak. Nah, itu termasuk seni. Budayanya orang Jawa Timur berpolitik dengan tata krama, dengan riang gembira, nggak usah mumet. Ini sudah 5 tahunan biasa. Pasangan Amin ini komitmen dengan budaya. Contohnya tim nasional ada Ki Haji Anum Suroto, di Jawa Timur ada Kirun, menyusul berikutnya daerah-daerah lain. Budaya bergerak untuk Amin satu putaran. Ada satu lagi berita yang viral saat ini. Ini parah ini. Ketua Partai PAN Zulkifli Hasan melakukan pelecehan sholat. Waduh. Zulkifli Hasan ini katanya orang Islam ya. Dia menghindari kata-kata amin ketika sholat. Jadi ketika Fatihah ini tidak membaca amin. Sampai segitunya hanya demi untuk membela pemilu, membela pemimpin yang belum tentu dia itu baik dan benar, rela sampai melecehkan sholat. Waduh, parah ini parah ini. Kemudian ketika tahiyat akhir, yang biasanya itu jari telunjuknya begini, satu gini, ini diganti begini. Ini namanya pelecehan berat ini, pelecehan berat. Orang seperti ini memang harus dikasuskan. Penghinaan agama, juga pelecehan, juga penistaan sholat. Dulu waktu Rasulullah menerima sholat sampai menjadi sejarah sampai saat ini, cuma di masa ya cuma diperolok-olok seperti itu. Orang seperti ini hajar di komen teman-teman. Orang seperti ini hajar di komen.
Ini sudah keterlaluan ini. Oke, mari kita saksikan videonya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendapat kecaman dari para netizen. Pasalnya, Zulkifli Hasan dinilai melecehkan ajaran Islam dalam acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang. Karena itu, netizen meminta aparat menangkap Zulkifli Hasan. Video pernyataan Zulkifli Hasan yang melecehkan ajaran Islam tersebut, kini jadi viral di media sosial. Menurut Ahyar Mahmud, pernyataan Zulkifli Hasan dalam video telah melecehkan ajaran Islam, yakni sholat, hanya gara-gara bela Prabowo. Ini bukan lucu-lucuan tapi penghinaan sholat. Karena itu, Ahyar Mahmud berharap Zulkifli Hasan segera ditangkap karena dinilai menghinakan sholat. Sementara Aji Abinya Irfan menyebut, kelakuan Zulkifli Hasan telah menuhankan Prabowo dan tergolong murtad, bahkan kafir karena agama dibuat main-main. Sementara Mas Aji menilai, perilaku Zulkifli Hasan sudah tidak wajar. Seolah ada yang merubah syariat hanya karena cinta Prabowo. Makin kesini makin tidak waras. Pokoknya intinya kira-kira udah paham lah, ya kan? Siap? Saudara-saudara. Gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya baru saja melihat tayangan Mas Zulkifli Hasan, Ketua Partai PAN, yang mengaku seorang Muslim yang katanya sholat, tiba-tiba hanya karena dia mau dibilang hebat, yang hanya karena ingin mendapat pujian dari seorang calon presiden yang belum tentu menjadi seorang presiden, sampai tega mengolok-olok sholat. Katanya ada orang yang sholat maghrib habis imam mengucapkan waladolin sampai tidak mengucapkan amin hanya karena cinta pada Prabowo. Dan pada saat tahiyat akhir yang harusnya jarinya seperti ini, sekarang begini karena saking cintanya pada Prabowo. Astagfirullahaladzim. Ingat Pak, saat Bapak nanti mati yang akan ditanya itu sholatmu, bukan dukunganmu pada seorang yang agamanya juga masih abu-abu. Sampai tega kamu ejek sholat seperti itu Pak. Ingat Pak, sholat itu ibadah yang lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Ketika perintah sholat diturunkan, bukan hanya firman Allah yang turun, tetapi sampai Rasulullah diberangkatkan ke Sidratul Muntaha menemui Allah hanya untuk menerima perintah sholat. Begitu pentingnya sholat Pak. Karena begitu pentingnya sholat, orang sakit pun harus sholat, meski dengan cara isyarat saja. Satu hari minimal 5 waktu kita harus sholat. Begitu pentingnya sholat. Subuh ketika kita tengah asik-asiknya tidur, dibangunkan karena kita harus sholat. Kita bekerja tengah hari, kita harus istirahat, kita sholat. Menjelang pulang kerja, asar, kita sholat. Sampai di rumah pun kita harus sholat maghrib. Dan menjelang tidur kita sholat. Jadi begitu pentingnya sholat ini bagi kita. Ini kamu seenaknya, kamu Johan itu mempermainkan dan mengolok-olok sholat. Kalau seorang yang beragama yang lain, yang tidak mengerti tentang sholat, wajar mereka mengolok-olok sholat, karena mereka tidak mengerti. Meski hal itu juga menyakitkan kita, kaum muslim ini Pak. Tapi kamu ini seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan orang banyak. Kamu adalah public figure, ya. Apa yang kamu ucapkan itu didengar oleh orang banyak.
Bisa-bisa sholat itu menjadi sesuatu yang pantas untuk diejek, Pak, oleh mereka para pembenci-pembenci sholat, hanya gara-gara kamu tahu. Nanti mereka bisa mengatakan pejabat aja boleh, kenapa kita orang awam tidak boleh mengejek sholat? Hati-hati Pak Julham. Rezeki Allah mudah datang, kebaikan Allah mudah kita terima, tetapi azab Allah itu juga mudah untuk menerima Bapak. Bertobatlah Pak Julham. Jabatan yang Anda harapkan itu belum tentu akan tiba, tetapi dosa besar yang Anda baru saja lakukan, yang Anda terima, bertobatlah Pak, sebelum ajal dan azab menimpa kamu. Sekali lagi Pak Julham, jangan kamu hina dan olok-olok sholat. Hidupmu, rezekimu, nafasmu hari ini dan saat ini karena Allah yang memberikan, tetapi kau hina sholat, kau hina sholat. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman itu Pak. Saking apa?